Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema perintah Tuhan. Puji Tuhan, kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat 18 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Imamat pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana firman Tuhan, perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang akan pergi ke tanah Kanaan setelah Allah membawa mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebelum mereka sampai di sana, ada perintah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, yaitu jangan mengikuti atau berbuat seperti yang dilakukan oleh orang Mesir dan orang Kanaan. Yang kedua, jangan hidup menurut kebiasaan mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebiasaan apa yang terjadi di tanah Mesir dan di tanah Kanaan? Adalah di tanah Mesir, kebiasaan orang Mesir pada umumnya adalah menyembah berhala, hidup tanpa moral yang baik, tidak mengenal keadilan, tidak ada batasan siapa yang boleh dikawini oleh siapa, semua bebas dilakukan. Bahkan kalau di tanah Kanaan adalah juga semua penyembah berhala. Tidak ada hukum moral di sana, seks bebas terjadi, bebas mengambil perempuan mana saja, bahkan istri siapa saja, bahkan juga melakukan seks sesama jenis. Itu yang terjadi di tanah Kanaan dan juga di tanah Mesir. Sehingga firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, Tuhan mengajarkan, Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tidak hidup, tidak menuruti apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, apa yang akan mereka temukan atau kebiasaan orang Kanaan. Apa yang menjadi perintah Tuhan yang utama? Berbicara tentang kekudusan. Perintah Tuhan yang paling utama adalah kalau di dalam lembaga Alkitab dia menjelaskan temanya adalah kekudusan perkawinan. Yang pertama, apa yang menjadi perintah Tuhan? Tidak berzinah atau berbuat mesum dengan kerabat. Ada di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu bisa baca dan saya akan bacakan di ayat yang ke-6. "Siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana jelas disampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan ayat ini, maka sangat jelas Tuhan mengingatkan bagaimana keluarga, Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Dan saya katakan, siapapun di antaramu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Peraturan Tuhan yang lainnya, jangan katakan bahwa anak laki-laki Israel tidak boleh kawin atau berlaku cemar dengan ibunya, baik ibu kandung, baik ibu tiri, saudara perempuan, kandung atau tiri, ponakan, istri saudaranya selagi hidup, bahkan tante dari ayah atau ibunya. Selanjutnya, apa yang jadi perintah Tuhan? Seorang bapak tidak boleh bersetubuh dengan menantu atau cucunya. Yang selanjutnya adalah dilarang mengawini ibu dan anak cucunya sekaligus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Tuhan ingin supaya keluarga itu adalah keluarga yang utuh. Ini berbicara tentang diri kita dan orang-orang sekeliling kita. Berbicara tentang diri kita dan keluarga. Dan jauh sebelum hal ini terjadi, bahkan di zaman sekarang ini pun kita bisa melihat ada banyak terjadi perzinahan. Ada banyak hal-hal dosa yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan
Kita bisa lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan di sana jelas firman Tuhan. Tuhan sudah menekankan jangan melakukannya. Bahwa sana akulah Tuhan, Tuhan yang menyampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita saat hari ini. Kesopanan dan moral kita di dalam keluarga. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Sana jelaskan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Firman Tuhan menjelaskan di dalam Matius, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang sekitarnya, bahwa ketika kamu memandang perempuan dan kamu mengingininya, atau kamu mengingini sesuatu, atau kamu sudah berzina dalam pikiranmu, dalam hatimu. Bagaimana Tuhan sangat memperhatikannya, dan Tuhan menginginkan satu keutuhan keluarga yang utuh, keluarga yang sangat solid. Itu yang Tuhan inginkan. Selanjutnya, apa yang menjadi perintah Tuhan? Yang kedua, yang pertama tadi adalah jangan berzina dengan keluarga. Yang kedua, tidak mempersembahkan anak kepada berhala. Kita kembali dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Di sana dijelaskan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan jangan mempersembahkan anak kepada berhala. Anak-anak tidak boleh diserahkan kepada dewa untuk ritual pelacuran bakti. Karena itu yang terjadi di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Karena mereka adalah penyembah berhala, dan itu Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Yang ketiga, kemampuan untuk menahan diri. Ayat yang ke-23 di sana katakan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang. Seorang perempuan jangan berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Bapak Ibu diberkati yang dikasih oleh Tuhan, berzina dengan binatang, menahan diri, menahan hawa nafsu, atau lagi mengumbar, apalagi mengumbarnya. Tuhan mengingatkan kepada diri kita. Tuhan ini firman Tuhan ini bukan hanya kepada bangsa Israel zaman dahulu, tidak, tapi pada zaman kita saat hari ini pun bagaimana dosa semakin merajalela, semakin banyak dosa-dosa yang terjadi, semakin banyak yang melanggar perintah Tuhan. Dan kita setiap anak-anak Tuhan diperingatkan jangan melakukannya, jangan berbuat. Karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Di ayat yang ke-26 di sana dikatakan 26, tetapi kamu haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Tuhan menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Hidup benar di hadapan Tuhan, berpegang pada ketetapan Tuhan, berbicara tentang hal kekudusan diri kita. Bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita sekeliling kita, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana moral kita. Kekudusan adalah bagian dalam hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari dengan tubuh ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kekudusan tidak hanya soal rohani, melainkan seluruh hal yang kita katakan, yang kita pikirkan, dan kita lakukan dengan tubuh kita sendiri. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Perzinahan bukan hanya secara nyata yang kita lakukan, tetapi apa yang kita pikirkan. Ketika yang kita pikirkan adalah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kita pikirkan hal-hal yang tidak baik, dan itu yang terjadi di rumah tangga, di keluarga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa yang mengingatkan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, sana katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang membenci dengan perzinahan. Tuhan yang benci dengan dosa. Tuhan yang benci dengan apa yang tidak benar dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan adalah Allah yang kudus. Kalau peraturan Tuhan, hukum Tuhan dilakukan, maka kita akan diberkati. Di ayat yang kelima tadi karena firman Tuhan menjelaskan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karena aku. Puji Tuhan, saya katakan akan hidup karenanya, karena akulah Tuhan. Hidup di zaman sekarang, hidup kita yang masih hidup dalam dunia ini, hidup dalam diberkati oleh Tuhan, dan juga hidup dalam kekekalan. Tetapi siapa yang melanggar peraturannya Tuhan, siapa yang melanggar firman Tuhan, sana dijelaskan di ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Mendapatkan hukuman. Siapa yang melanggar peraturannya Tuhan, siapa yang melanggarnya dan melakukan kekejian itu, kata firman Tuhan, dia akan mendapatkan hukuman. Bagaimana cara Tuhan menghukumnya? Itu sudah kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan. Tapi firman Tuhan menjelaskan, setiap dosa yang kita lakukan akan berakibat yang tidak baik. Apalagi ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan diri kita. Ketika kita tidak menjaga kekudusan dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Terjadi perselingkuhan sana sini. Itu adalah keluarga. Ketika kita tidak bisa menjaganya, maka adalah kehancuran keluarga, kehancuran diri kita sendiri. Bukan hanya keluarga yang hancur, tetapi diri kita sendiri juga hancur di hadapan Tuhan. Diri kita juga adalah diri yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan, dia akan dihukum, mendapatkan hukuman dari segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Sehingga itu Tuhan mengingatkan kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari, dunia yang penuh dengan dosa. Apa yang kita lihat hari-hari ini adalah kegenapan firman Tuhan. Tapi kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi lah, biarlah hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati materikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah keluarga GPDS AD Magelang untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Kiranya mata keluarga GPDS AD Magelang selalu tertuju pada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.